Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri, Brigjen Pol Budi Hermawan. Yang kami hormati di Reskrim Polda Kaltara. Yang kami hormati Kepala BP3MI atau yang mewakili, yang kami hormati dari Puspom TNI, yang kami hormati dari Imigrasi, yang kami hormati dari Kejaksaan, yang kami hormati Kapolres Nunukan, yang kami hormati Bupati atau yang diwakili oleh Kadis Sosial P3A, kemudian yang kami hormati para Forkopimda beserta stakeholder terkait yang hadir, dan yang saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada acara press conference pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya khususnya kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan konferensi pers di Aula Polres Nunukan Polda Kaltara. Dalam hal ini kami hadir mewakili Satgas Penegakan Hukum Des Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Polhukam nomor 30 tahun 2025, dan DES ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden melalui Asta Cita dan bertujuan menjamin hak dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran. Saat ini penempatan pekerja migran Indonesia non-prosedural menjadi modus utama dalam praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena itu Bapak Kabareskrim Polri ditunjuk sebagai Ketua Satgas Penegakan Hukum untuk memimpin upaya penindakan dan penegakan hukum secara tegas. Selanjutnya Bapak Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO juga telah menginstruksikan agar setiap pelaku perdagangan orang, baik perekrut, calo, orang tua, hingga oknum aparat diproses secara tegas, secara hukum, tanpa pengecualian. Pada konferensi pers pada hari ini, kami akan menyampaikan pengungkapan kasus penempatan PMI secara ilegal yang terindikasi kuat sebagai tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini terungkap berkat laporan dari masyarakat mengenai dugaan pengiriman warga negara Indonesia secara ilegal ke Malaysia melalui Kalimantan Utara untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan buruh perkebunan sawit. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penumpang KM Thalia pada Senin tanggal 5 Mei 2025 dan KM Bukit Sibuntang yaitu Selasa tanggal 6 Mei 2025 diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 Mei 2025 terungkap 4 kasus dengan 3 tersangka dan 19 korban dapat diselamatkan. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2025 terungkap 5 kasus dengan 4 tersangka dan korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 63 korban. Sehingga total daripada laporan polisi ada 9 dengan 7 tersangka yang tadi rekan-rekan media sudah saksikan secara langsung dengan jumlah total sebanyak 82 korban. Sedangkan modus operandi yang digunakan untuk mengirimkan PMI secara non-prosedural melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah Nunukan, khususnya Pulau Sebatik, menuju Tawau, Malaysia. Para korban diminta membayar
antara 4,5 juta sampai dengan 7,5 juta rupiah, baik memiliki paspor ataupun tidak memiliki paspor. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan 14 paspor, kemudian 13 unit handphone, 13 tiket kapal, 2 surat cuti dari perusahaan di Malaysia, dan 3 kartu vaksin dari klinik di Malaysia. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, para pelaku diketahui telah melakukan perekrutan dan pengiriman sejak tahun 2023. Para tersangka dapat dijerat dengan pasal, yaitu pasal 81 Yunto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Kemudian pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman penjara 3 tahun sampai dengan 15 tahun dan denda sebesar 120 sampai dengan 600 juta rupiah. Dan pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda 500 juta sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara jaringan perekrutan dalam negeri dengan pihak luar negeri yang menyebabkan PMI menjadi korban eksploitasi, upah, dan tanpa pelindungan hukum yang layak. Selanjutnya, dalam konteks pencegahan dan penindakan kali ini, kami juga bekerjasama dengan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan juga mengikut sertakan Kemenkom Digi Republik Indonesia untuk melakukan patroli siber dan memblokir akun media sosial yang menawarkan pekerjaan luar negeri secara ilegal. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan iming-iming kerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Pastikan bidang pekerjaan, legalitas perusahaan, dan kontrak kerja tersedia sebelum berangkat. Kami juga mendorong daerah untuk menyiapkan pelatihan, kemudian keterampilan bagi warganya yang ingin bekerja di luar negeri agar mereka memiliki kompetensi dan ditempatkan secara resmi serta dalam keadaan yang aman. Kemudian penegakan hukum ini akan terus kami lakukan secara konsisten dan tegas. Ini adalah bentuk komitmen negara dalam melindungi warga negaranya, terutama bagi para pekerja migran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami lakukan ini membawa manfaat dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya dari beberapa stakeholder akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ini. Silakan mungkin dari BP3MI, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, kami mewakili BP3MI rangka pencegahan PMI bersira. Di sini kami akan menerima hasil pencegahan dan akan kami asesmen ulang di BP3MI yang memiliki dokumen lengkap bisa minta fasilitasi langsung keberangkatannya, tetapi yang tidak memiliki dokumen lengkap kita akan fasilitasi untuk memiliki dokumen lengkap. Tapi kalau tidak bisa pun terpaksa kami kembalikan ke daerah asal. Seperti itu. Yang lain mungkin dari yang mewakili Bapak Bupati. Silakan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
Mohon maaf sebelumnya kami mewakili Bapak dari pemerintah Kabupaten Nunukan yang mana tadinya mendapat langsung deposisi dari Pak Sekda. Di kebetulan Bupati dan asisten lagi ada kedatangan tamu dari Kementerian Pertanian dan Pak Sekda pun lagi ada kegiatan Pak. Jadi kami mewakili, kebetulan tugas dan fungsi kami dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada intinya kami sangat berterima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah membantu dalam penanganan TPPO. Sewajarnya memang kami di daerah juga Bu, izin Bapak Ibu, kami sudah mempunyai Perda nomor 15 tahun 2017 tentang tindak pidana Pergub Peraturan Bupati nomor 15 tahun 2017 tahun 2015 tentang Pergub TPPO dan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak nomor 17 tahun 2015. Jadi ada juga kami membuat surat keputusan Bupati tentang pembentukan tim gugus tugas. Jadi sebenarnya pemerintah daerah sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan alhamdulillah baru-baru ini memang ada kejadian Bu terkait dengan satu orang perempuan yang ingin melangkah juga ke Malaysia tapi terkapar, mungkin sudah lari memang petugasnya. Nah ini kalau yang begini memang tugasnya kami melalui Perlindungan Perempuan dan Dinas Sosial karena kami mengangkut dua kementerian dan di sini melakukan salah satu termasuk dalam PPKS, Pemberlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang mana kami pulangkan. Nah itu namanya tugas kami sebagai reunifikasi. Dan kemarin juga satu keluarga kami pulangkan ke Sulawesi juga terkait penipuan melalui online. Jadi kalau umpamanya hanya 1-2 orang dan pribadi itu kami yang membiayai reunifikasi. Tapi kalau berhubungan dengan PMI itu kami koordinasi kepada BP2MI untuk bisa dipulangkan seperti itu. Nah, kedua juga peran kami adalah meneruskan kepada Dinas Sosial, di mana kami pulangkan untuk diberikan bantuan-bantuan dan diberikan khusus seperti membuat keterampilan dan sebagainya. Dan kalau ada anaknya pun kami lanjutkan dengan bersekolah. Jadi peran dan tugasnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Sosial jadi satu untuk di Dinas Pendidikan yang saat ini terus-menerus kami lakukan. Jadi baik Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Pergub Perlindungan TPPO dan gugus tugas sudah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin. Jadi masyarakat tetap boleh melakukan pengaduan kepada kami. Nah cuman kasus-kasus yang TPPO ini kebanyakan bukan warga kami Bu izin, warga dari luar. Kadang-kadang teman-teman wartawan juga sering tuh mengekspos. Jadi intinya kalau warga kita itu memang jarang. Kami sudah juga bersama-sama dengan kejaksaan dan kepolisian dari unit PPA dan BP2MI juga melakukan pencegahan. Jadi jarang warga kami Bu, kebanyakan orang dari wilayah-wilayah yang disebutkan seperti tadi. Nah itu mungkin yang menjadi permasalahan kita. Kalau sudah mereka terpapar di Nunukan, mau tidak mau kami yang verifikasi. Kalaupun itu ada dana, kalau tidak ada dana ya kami minta bantuan seperti. Jadi jelas tetap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terkait dengan TPPO sangat-sangat peduli. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sangat jelas. Dari imigrasi, dengan ada yang disampaikan cukup, dari kejaksaan cukup. Demikian tadi rekan-rekan konferensi pers pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, kita akan menunjukkan barang bukti yang berhasil kami sita.
Satu, dua, tiga lagi, mungkin satu, dua, tiga. Ya, cukup ya. Siap. Biar bareng-bareng. Oke. Boleh agak maju sedikit, Bu? Biar teman-teman dapat. Ada minum ya? Iya, enggak. Maju lagi. Ya, maju. Ya. Ibu, silakan, Bu. Silakan teman-teman kalau ada. Apa yang saat ini sedang dikembangkan dari berbagai tersangka? Ya, tentu terkait dengan hal ini kita tidak hanya berhenti di sini, kita terus mengembangkan dan tidak hanya di daerah ini tapi di seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dari tersangka sendiri apakah semua ini WNI atau Ya, untuk saat ini semua tersangka WNI. apakah bisa diceritakan? Peran-perannya nanti setelah kita lakukan pendalaman ya, Mbak. Baik, untuk anak-anak sendiri bagaimana, Bu? Kan banyak ditemukan anak-anak dari korban PMI ini. Iya, untuk anak-anak tentunya pada saat kami hasil kemarin didampingi oleh orang tuanya, kalau memang orang tuanya tidak masalah, kemudian apabila orang tuanya juga bermasalah, kita juga bekerja sama dengan pekerja sosial atau UPTD PPA, kemudian tadi malam semuanya untuk para korban sudah kita serahkan kepada BP3MI untuk proses lebih lanjut, yaitu baik itu dikembalikan ke wilayahnya ataupun kepada keluarganya. Untuk maraknya TPPO di perbatasan seperti apa dari TNI? Maraknya ya TPPO kenapa? Seperti apa di TNI Polri bersinergi? Bersinergi, kita sudah bisa lihat ya, di sini ada beliau-beliau dari TNI sudah hadir juga bersama kami. Ini membuktikan bahwa kami senantiasa bersinergi untuk melakukan baik mulai itu pencegahan sampai dengan pendidikan hukum, nantinya juga repatriasi seperti itu. Tapi berkali-kali bagaimana? Kepada kerutan kan tadi kan ada dikatakan ada program paspor sama vaksin Malaysia. Artinya kan 2020-2021. Mereka udah lama di sana baru beres. Ya, jadi nanti untuk pendalamannya memang belum kita bisa sampaikan sekarang, karena kan kita prosesnya 2 hari dan bahkan para penyidik kami bekerja sampai tadi pagi seperti itu. Jadi nanti ketika ada update terbaru pasti kita akan sampaikan. Ya. Awal penyeludupan atau perdagangan? Calon pekerja migran Indonesia. Penyeludupan atau perdagangan? Perdagangan. Ya. Tapi ini kok berkali-kali gimana ya? Berkali-kali kita tetap melaksanakan tugas, baik itu dari proses pencegahan sampai dengan penegakan hukum. Kita selalu melakukan edukasi, sosialisasi supaya teman-teman kita semuanya memahami bagaimana proses bisa menjadi pekerja migran Indonesia yang prosedural. Disebutkan indikasi perdagangan tadi, semua pola perdagangan. Ya, untuk pendalamannya nanti ya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Jadi Bu, terkait penegakan hukum, apakah kita akan melangkah ke sebelah terkait perusahaan yang merekrut dengan memanfaatkan WNI kita untuk merekrut, atau stop sampai di calon? Iya, kita pasti lakukan pengembangan sampai ke akar-akarnya. Proses itu tentu tidak bisa sekarang, tapi kita terus melangkah maju untuk bisa sampai ketemu jaringannya ya, seperti itu. Mungkin itu ya, rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Hah? Apa? Oh, jaringan internasional. Iya, kan masih dalam pengembangan, Mbak, ya, gitu ya. Nanti kalau ada perkembangan pasti kita sampaikan. Mungkin itu ya. Terima kasih ya, teman-teman ya. Terima kasih. Selamat
bisa dilakukan itu sebagai salah satu ininya untuk Ibu Punten, apakah bisa wawancara tuh BP3MI? Saya dari bukan BP3MI. Oh iya, dengan Ibu juga? Ibu BP3MI dengan? Iya, berdua. Dinas sosial ya Bu? Ya. Siap. Sebelah sini. Saya ke BP3MI dulu ya Bu, yang sudah terkumpul ada 82. Bu, berkaitan, Ibu maju lagi. Berkaitan dengan adanya ditemukan korban apa yang saat ini sudah dilakukan oleh juga ya. Secara keseluruhan hasil pencegahan terlapor seperti itu, tapi yang telah dilakukan serah terima oleh pihak Polres ke BP3MI itu 48 orang. Nah, itu sudah ada di shelter BP3MI. Nah, 48 orang itu kita asesmen, kita lihat dokumen-dokumennya, kalau memang memenuhi syarat, ada kekurangan berapa, kita bantu fasilitasi agar PMI-PMI tersebut bisa berangkat. Nah, kalau kekurangan dokumen, kita fasilitasi juga untuk dia bekerja secara prosedural, entah itu mengikut P3MI, kalau tidak bisa sama sekali terpaksa kita pulangkan ke daerah asal. Ada berapa yang dikembalikan ke daerah asal? Dan untuk saat ini hasil pencegahan kemarin belum ada yang dikembalikan. Yang diserahkan 48 ada di shelter. Untuk dikembalikan ke daerah asal semuanya gratis, semua ditanggung oleh BP3MI Kaltara. Saya ke Marina. Nah, oke. Selaku dinas sosial, apa tadi yang di-highlight dari banyaknya PPMI ilegal yang lewat Nunukan menuju ke Malaysia terutama? Ya, terkait dengan kasus-kasus seperti itu memang ada beberapa yang kami tangani seperti itu, tapi tidak secara seperti kemarin harus berkelompok gitu ya, paling 1 atau 2 orang yang melintas. Nah, mereka ini memang rata-rata seperti apa yang diharapkan tadi itu, SOP-nya seperti itu, mereka mencari pekerjaan dan melintas. Nah, tapi terkait dengan laporan yang kami dapatkan seadanya ada kasus seperti itu, kami pertama adalah asesmen dulu, mengasesmen masyarakat yang terdampak seperti itu. Setelah mengasesmen, kami juga melihat bahwa dia warga di sana dan sebagainya, kami sampaikan kepada keluarganya, dan sesuai dengan SOP kami pertama adalah kalau dia masih sehat dan sebagainya, kita akan pulangkan sesuai dengan daerah asal tujuannya. Dan kedua, kami bekerja sama dengan dinas sosial terkait di sana untuk memfasilitasi penjemputan atau reunifikasi. Nah, di situ mereka juga akan diasesmen, biasanya mereka diberikan keinginannya apa, pamannya mereka ingin buka usaha dan sebagainya, dan akan dilakukan oleh dinas sosial setempat di sana. Seperti itu. Ibu dengan Ibu Farida Selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu dari Saya dengan Ibu Sarni, Ibu Sarni, PLT BP3MI Kaltara. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Atau LOT sama 3 Ibu ini ya? Nggak usah.